Pada suatu ketika, di sebuah desa bernama Birjapur, hiduplah dua bersaudara bernama Mukesh dan Rakesh. Setelah ayah mereka meninggal dunia, tibalah saatnya untuk membagi harta warisan keluarga. Mukesh, yang dikuasai oleh keserakahan, mengambil bagian yang lebih besar untuk dirinya sendiri dan hanya menyisakan sebidang kecil tanah pertanian untuk adik laki-lakinya. Ia kemudian memaksa Rakesh untuk meninggalkan rumah keluarga. Rakesh tidak membantah. Dengan tenang, ia pergi bersama istrinya, menemukan sebuah rumah kecil di dekat lahan pertaniannya, dan mulai bekerja sebagai petani. Sementara itu, Mukesh menggunakan warisannya untuk menjadi seorang rentenir. Ia mematok bunga yang sangat tinggi dan memanfaatkan orang-orang di desa, sehingga semakin hari ia semakin kaya. Dengan uang yang didapatnya, Mukesh membeli lebih banyak tanah, mulai bertani dalam skala yang lebih besar, dan memperoleh penghasilan yang lebih besar lagi. Suatu hari, sapi jantan yang digunakan Rakesh untuk bertani tiba-tiba mati. Rakesh sangat sedih. Melihat kesedihannya, istrinya berkata, "Kakakmu punya banyak sapi jantan yang kuat. Kenapa kamu tidak meminjam satu saja darinya, hanya untuk seminggu sampai kita selesai membajak sawah? Nanti kita kembalikan setelah pekerjaannya selesai." Mengikuti saran istrinya, Rakesh pergi ke rumah saudaranya dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Mukesh menjawab, "Jadi kamu hanya butuh seekor sapi jantan, kan? Aku akan memberimu satu, tapi kamu harus membayar 1 koin perak per hari. Kalau kamu setuju, kamu bisa langsung membawa sapinya sekarang." Rakesh tahu akan sulit membajak sawah tanpa sapi jantan, jadi dia pun setuju. Namun Mukesh menambahkan satu syarat lagi. "Dengar kak, sapi jantan ini sangat kuat. Kamu harus memberinya makan dengan baik setiap hari, memandikannya, dan menjaga kebersihannya. Saat kamu mengembalikannya nanti, sapi ini harus tetap terlihat persis seperti sekarang, sehat dan terawat. Apakah kamu setuju?" Rakesh menjawab, "Ya, aku akan merawatnya dengan baik. Ini, ambil 4 koin perak ini untuk 4 hari pertama." Rakesh membayar koin perak itu dan membawa sapi jantan tersebut pulang ke rumah. Ia langsung mulai membajak sawahnya. Semua berjalan lancar selama 2 hari, tetapi pada hari ketiga saat sedang bekerja, sapi jantan itu tiba-tiba tersandung dan jatuh ke samping. Saat terjatuh, sepotong kecil dari salah satu tanduknya patah. Melihat hal itu, istri Rakesh panik. "Aduh, tanduknya patah. Bagaimana reaksi kakakmu nanti? Aku benar-benar takut." Rakesh berusaha tetap tenang. "Ini hanya tanduk. Tidak ada yang lain terjadi. Tanduknya akan tumbuh kembali dalam 6 bulan. Kakakku tidak akan marah hanya karena hal kecil seperti ini." Setelah selesai bekerja di ladang, Rakesh pergi ke rumah kakaknya untuk mengembalikan sapi jantan itu. Ia menjelaskan apa yang telah terjadi pada tanduk sapi tersebut. Wajah Mukesh berubah menjadi marah. "Apa? Kau mematahkan tanduknya? Betapa cerobohnya dirimu. Itu adalah sapi jantan terkuat yang aku miliki. Kau harus menggantinya dengan 100 koin perak atas kerusakan ini." Rakesh mencoba membujuknya. "Kak, kau tahu bagaimana keadaanku. Kalau aku punya uang sebanyak itu, aku pasti sudah membeli sapi jantan sendiri, bukan meminjam punyamu. Tanduknya akan tumbuh kembali dalam 6 bulan. Tolong, cobalah mengerti." Namun Mukesh sudah mengambil keputusan. Sambil menyeringai, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. "Jangan buang waktu dengan alasan. Kalau kamu tidak punya uang, bayar saja dengan tanahmu. Berikan aku 1 hektar lahanmu dan lunasi utangmu. Kalau tidak, kita akan ke Dewan Desa besok." Rakesh tercengang. "Saya cuma punya 2 hektar. Kalau saya berikan 1, bagaimana saya bisa bertahan hidup?" Mukesh membentak. "Itu urusanmu, bukan urusanku. Datanglah ke panchayat besok. Sekarang kamu boleh pergi." Tak berdaya dan cemas, Rakesh berjalan pulang sambil berbicara pada dirinya sendiri. "Ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku tidak pernah menyangka ini dari saudaraku sendiri. Istriku pasti akan sangat sedih saat mendengar ini. Dan jika panchayat menyatakan aku bersalah besok, aku akan kehilangan semua kehormatanku di desa. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Tenggelam dalam pikirannya, ia terus berjalan. Tepat saat itu, di depan sebuah rumah, seorang pria terhormat bernama Rajendra memanggilnya. "Hei, Rakesh, mau kemana kamu? Dengar, besok aku kedatangan beberapa kerabat dan aku butuh bantuan mengupas kelapa dari pohon. Bisakah kamu membantuku? Aku akan membayarmu 2 koin perak untuk pekerjaan itu." Rakesh menjawab, "Pak, ini tugas yang sangat kecil. Anda tidak perlu meminta dan Anda juga pasti tidak perlu membayar saya. Saya akan mengurusnya sekarang juga." Rakesh memanjat pohon dan mulai melemparkan kelapa ke bawah, tapi kelapa-kelapa itu berat dan saat ia meraih satu lagi, pegangannya terpeleset.
Sebuah kelapa jatuh dengan keras, tepat mengenai putra Rajendra yang masih kecil, yang sedang bermain di dekat situ. Kelapa yang berat itu menghantam kaki anak laki-laki itu dan benturannya membuat kakinya patah. Rajendra segera berlari mendekat, marah besar. Kamu bahkan tidak bisa mengerjakan tugas sederhana. Lihat apa yang sudah kamu lakukan, kakinya patah. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat anaknya dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter merawat lukanya dan mengenakan biaya 25 koin perak untuk perawatan itu. Rajendra menoleh ke arah Rakesh, masih dengan amarah yang membara. Kamu yang bertanggung jawab atas ini. Bukan hanya biaya rumah sakit, kamu juga telah menyebabkan kerusakan dan rasa sakit. Aku mau 50 koin perak semuanya. Bayar sekarang. Kalau tidak, temui aku di Panchayat besok. Aku akan pastikan kamu dihukum dengan layak, tambahnya dengan dingin. Sampai saat itu, kamu tidak boleh kemana-mana. Aku akan mengikatmu di pohon di rumahku. Rajendra menyeret Rakesh Akbat ke rumahnya dan mengikatnya di pohon di halaman depan. Rakesh terkulai lemas di batang pohon itu, merasa kewalahan. Ya Tuhan, aku hanya mencoba membantu. Aku tidak bermaksud jahat. Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya. Sekarang aku berutang 100 koin perak pada saudaraku dan 50 lagi di sini. Itu 150 koin. Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak punya apa-apa. Jika aku tidak bisa membayar, mereka akan mengirimku ke penjara. Mungkin seumur hidupku, tidak ada harapan. Mungkin akan lebih baik jika aku mati saja. Keesokan paginya, Rakesh bersama saudaranya Mukesh dan Rajendra berangkat menuju Panchayat desa. Saat mereka berjalan melewati sebuah jembatan sempit, mereka melihat sebuah perahu kecil melintas di bawahnya. Seorang anak laki-laki sedang membawa pulang jenazah kakeknya ke desa untuk upacara pemakaman terakhir. Ketika perahu itu tepat berada di bawah jembatan, Rakesh, yang diliputi rasa bersalah dan putus asa, berbisik, "Tidak ada jalan keluar dari ini. Penjara sudah menantiku, dan aku tidak bisa lagi hidup dengan rasa malu ini." Tanpa peringatan, dia melompat dari jembatan. Namun alih-alih jatuh ke air, Rakesh mendarat tepat di dalam perahu, tepat di atas jenazah pria tersebut. Anak laki-laki itu mendongak kaget, lalu matanya bergerak, penuh perhitungan. Dia melihat kesempatan baru. Sambil menunjuk Rakesh, ia berteriak, "Kau melompat dari jembatan dan membunuh kakekku. Bagaimana kau akan membawanya kembali sekarang? Aku akan membawamu ke Panchayat. Aku menuntut keadilan." Rakesh tertegun. "Aku melompat untuk mengakhiri hidupku, dan sekarang aku disalahkan atas kematian orang lain. Ya Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini padaku?" Di tepi sungai, Rakesh menemukan sebuah batu besar. Dia mengikatkannya ke ujung handuknya, tetapi alih-alih menggunakannya untuk menyakiti dirinya sendiri, dia diam-diam membawanya bersamanya. Maka Rakesh kini bergabung dengan anak laki-laki itu dan dua pria lainnya, Mukesh dan Rajendra, terus menuju Panchayat. Panchayat desa berkumpul. Di tengahnya duduk hakim, seorang pria yang dikenal mengutamakan siapapun yang membayarnya suap paling besar. Keadilan baginya hanyalah kesepakatan bisnis lainnya. Dia memandang kerumunan dan bertanya, "Apa masalahnya di sini?" Mukesh melangkah maju. "Ini saudaraku, Rakesh. Dia meminjam seekor banteng dariku dan tanduknya patah. Aku meminta 100 koin perak sebagai ganti rugi atas kerusakannya." Rakesh tidak mengatakan apapun. Dia berdiri dengan tenang sambil mencengkeram batu yang diikatkan di handuknya. Dalam benaknya ia berpikir, "Hakim yang korup, kalau keputusanmu tidak adil hari ini, kepalamu akan kupecahkan dengan batu ini." Sang hakim keliru mengira buntalan di handuk Rakesh sebagai kantong uang suap. Tiba-tiba nada bicaranya berubah. "Begini Mukesh, itu hanya tanduk. Dalam 6 bulan akan tumbuh lagi. Begini saja, biarkan saudaramu memelihara banteng itu sampai saat itu. Setelah tanduknya tumbuh kembali, dia akan mengembalikannya padamu persis seperti semula. Tidak perlu ada ganti rugi." Mukesh membantah, "Tapi Pak..." Sang hakim berkata, "Keputusan sudah diambil. Serahkan banteng itu kepadanya sekarang juga. Siapa berikutnya?" Rajendra maju ke depan. "Pak, saya ingin keadilan. Rakesh sedang membantu saya mengerjakan kelapa. Sebuah kelapa terlepas dan jatuh ke kaki anak saya hingga patah. Saya harus membayar 25 koin perak di rumah sakit, dan saya meminta tambahan 25 koin lagi untuk penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan." Rakesh tetap diam, namun dalam hatinya ia mendidih. "Kalau kau memutar balikkan keadilan lagi, aku tak peduli engkau hakim atau raja. Kali ini akan kupecahkan kepalamu dengan batu ini." Saat ia membetulkan buntalan kainnya, mata sang hakim melirik ke arahnya, kembali mengira itu adalah suap yang disembunyikan.
Bersemangat untuk menyenangkan siapa yang dianggapnya penawar tertinggi, hakim berkata, "Rajendra, ketika kelapa sebesar ini jatuh dari pohon, adalah tanggung jawabmu untuk menjauhkan anakmu dari bahaya. Namun, sebagai solusi sementara, sampai putramu pulih, biarkan dia tinggal bersama Rakesh. Dia akan merawatnya sepenuhnya. Atau jika kau mau, ambillah putra Rakesh sebagai gantinya dengan durasi yang sama." Rajendra tercengang. Apa-apaan keputusan seperti itu? Anakku adalah segalanya bagiku. Aku tak bisa hidup sehari pun tanpanya. Dan bagaimana mungkin aku menerima anak orang lain sebagai pengganti? Hakim berkata, "Aku tidak mau dengar semua itu. Aku sudah membuat keputusan. Anakmu akan tinggal bersama Rakesh sampai dia benar-benar pulih. Baiklah, siapa berikutnya?" Akhirnya anak laki-laki itu maju ke depan. "Pak," katanya, "saya membawa kakek saya ke kota untuk berobat. Dalam perjalanan pulang, saat saya membawanya pulang dengan perahu, Rakesh melompat dari jembatan dan mendarat tepat di atasnya, menyebabkan kematiannya. Saya ingin membunuhnya saat itu juga. Tapi saya pikir Anda akan memberikan keadilan. Saya meminta kompensasi sebesar 1.000 koin perak." Rakesh menggenggam handuknya lebih erat. "Kali ini, kalau keputusanmu tidak adil, bukan hanya kepalamu saja, aku juga akan memecahkan kepala anak ini," pikirnya, sambil diam-diam mengangkat batu yang dibalut kain itu sekali lagi. Sang hakim, sambil tersenyum dalam hati, berpikir, "Hari ini aku akan pulang kaya, orang ini banyak uangnya." Dengan memasang wajah serius, ia menyatakan, "Nak, kakekmu meninggal karena kelalaian Rakesh. Kamu berhak mendapatkan keadilan. Jadi inilah keputusanku. Besok pagi, saat Rakesh sedang bepergian dengan perahu, kamu harus melompat dari jembatan dan mendarat di atasnya. Balas dendamu. Nyawa dibayar nyawa, itulah putusanku. Kalian semua boleh pergi sekarang." Wajah anak laki-laki itu mendadak kosong. "Bodoh sekali kamu," pikirnya. "Jika aku melompat dari jembatan itu, aku bahkan tidak yakin Rakesh akan mati. Tapi aku pasti akan mati." Ia berjalan pergi dengan tenang. Merasa lega, Rakesh mulai berjalan pulang. Di tengah jalan, seorang pekerja dari kantor magistrat mendekatinya. "Rakesh, magistrat menyuruhku mengambil kantong kainmu." "Yang ini?" tanya Rakesh sambil mengangkat buntalannya. "Tentu, ambil saja." Ia menyerahkannya tanpa ragu. Pekerja itu segera kembali dan menyerahkannya kepada magistrat, yang dengan penuh semangat membukanya, berharap isinya penuh dengan koin. Di dalamnya, ia hanya menemukan sebuah batu berat. "Apa? Sebuah batu?" serunya terkejut. "Selama ini, dia hanya mengancamku dengan sebuah batu." Malu dan marah, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa memanggilnya kembali sekarang. Aku akan kehilangan semua wibawaku. Lebih baik aku diam saja." Dan dengan itu, sang magistrat berjalan pergi dengan diam-diam, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian hari itu, Mukesh, Rajendra, dan anak laki-laki itu datang ke rumah Rakesh satu persatu. Mereka malu dan menjadi rendah hati. "Kami salah, mohon maafkan kami." Dan masing-masing menyerahkan 100 koin perak. "Ambillah ini dan beritahu hakim bahwa masalahnya sudah selesai." Rakesh mengangguk, menerima koin-koin itu, lalu mengirim semuanya pergi. Dia memandang uang di tangannya dan tersenyum. Tidak ada rasa malu menerima uang dari orang-orang yang mencoba menipuku. Mereka ingin menghancurkanku, tapi lihatlah bagaimana akhirnya. Dengan ini, aku akan membeli seekor sapi jantan dan kembali bertani. Dan sejak hari itu, Rakesh hidup damai bersama istrinya, bebas dari utang, bebas dari rasa bersalah, dan lebih kuat dari sebelumnya.